Pagi ini saya mengajar mata kuliah Hukum dan Perencanaan Pembangunan pada program Magister Ilmu Hukum. Sebelum membahas teori-teori kontemporer atau isu-isu aktual yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan, saya tertarik dengan kisah antara Raja Mesir dengan Nabi Yusuf pada suatu masa. Raja Mesir bermimpi, dalam mimpinya dia melihat ada 7 ekor sapi betina yang gemuk dan 7 ekor sapi betina yang kurus. Yang anehnya karena sapi betina yang kurus itu justru memakan sapi betina yang gemuk. Raja juga bermimpi dia melihat ada 7 bulir padi yang hijau, yang segar, dan 7 bulir padi yang kering. Maka raja terganggu dengan mimpinya itu dan dia mencari seseorang yang bisa menafsir mimpinya itu. Maka dipanggillah Nabi Yusuf yang pada saat itu masih ada di dalam penjara, diundang oleh raja untuk memberikan tafsir terhadap pesan dari apa yang dimimpikan oleh sang raja. Oleh Nabi Yusuf, dia berpesan kepada raja agar di 7 tahun pertama ini rakyat diminta untuk bercocok tanam, untuk menanam, dan hasil dari bercocok tanam itu disimpan, dimasukkan ke dalam lumbung pangan, karena di 7 tahun berikutnya akan datang masa paceklik, akan datang musim kemarau, sehingga hasil panen yang melimpah di 7 tahun pertama ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk dimasukkan ke dalam lumbung pangan negara, karena suatu saat negara akan mengalami kesulitan dan rakyat akan mengalami kesusahan. Dan ternyata tafsir yang diberikan oleh Nabi Yusuf itu benar adanya, dan menurut saya inilah sebetulnya esensi dari perencanaan yang dilakukan oleh sebuah negara. Sekarang ini tidak mungkin lagi kita memprediksi atau menafsir melalui mimpi, karena tidak ada lagi nabi yang bisa memberikan tafsir mimpi secara tepat seperti yang dilakukan oleh Nabi Yusuf. Tapi sekarang dengan kemajuan ilmu pengetahuan, kita harus bisa memprediksi secara melalui metode sains bahwa perencanaan pembangunan kita itu harus dimaksudkan untuk menjawab persoalan-persoalan yang mungkin terjadi di masa-masa yang akan datang dengan melihat kondisi yang ada sekarang. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.